Hai, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di Sobat Maskur sisi lain. Malam hari ini, saat ini kita akan bicara tentang part 2. Gimana susahnya jadi pelakor. Kayaknya miris banget gitu ya. Bukannya kalau pelakor itu nyakitin dan sebagainya. Di part 1 kemarin, seorang pelakor itu kan harus cantik, seorang pelakor itu harus tampil menarik. Ya, itu mah wajar. Di part 2 ini kita akan membahas banyak apa sih pelakor, apa sih yang harus dimiliki seorang pelakor itu apa? Ya, oke. Jangan lupa Sobat Maskur sisi lain, subscribe, like, dan juga share. Oke. Oke. Gini. Kayaknya ya, pelakor kalau tidak punya keahlian yang ini, nggak mungkin dia dapat ikan kakap, nggak mungkin dia dapat ikan hiu, apalagi paus. Ya paling-paling ya om-omnya ya cuma atau apapun ya. Oke, pelakor harus punya skill ini. Contohnya apa nih? Yang pertama, pelakor harus berhati sabar. Kok bisa? Iya, gak ono ceritanya pelakor ngambek kan, ndak ada. Tapi pelakor karena dia mempunyai sifat hati yang sabar. Maksudnya apa? Dia akan selalu menjadi tempat curhat bagi seorang yang dicintainya, seorang om-om yang dicintainya, atau suami orang yang diincarnya. Sehingga om-om yang dicintainya itu saat datang ke pelakor itu merasa nyaman, merasa oh ini tempat curhat yang bagus, ini selalu menerima apa adanya. Beda mbek bojoku, enek emak jaluk duit tok, jaluk ini tok, ngeluh dasku. Tapi kalau pelakor bukan. Kalau pelakor itu awal-awalnya dia akan menjadi tempat curhat yang nyaman. Ya. Terus pelakor juga berwawasan tinggi, berwawasan luas ya. Misalkan andai kata saja umpamane seorang om-om yang dicintainya itu, yang diincernya adalah seorang pengusaha batu bara, katakanlah yang paling sugih gitu kan ya. Sehingga dia akan berbicara seluk-beluk tentang gimana sih prospek batu bara, gimana sih cara menghandle batu bara atau apapun. Sehingga nanti kalau si om-omnya itu nanya ke dia, meminta solusi, minta pendapat, si pelakornya akan memberikan gagasan, ide-ide yang luar biasa, cemerlang. Ini yang kadang membuat om-om itu merasa nyaman, comfortable dipelukan pelakor. Beda dengan istrinya. Kalau istrinya taunya minta berlian lah, arisan ini, arisan itu, anak rewat dan sebagainya. Tapi kalau pelakor bukan, dia akan selalu memberikan ide. Sebaiknya ini, sebaiknya itu, sebaiknya ini. Ya. Paham? Masih mau jadi pelakor? Oke, yang berikutnya, sabar wis. Terus berwawasan luas wis. Nah, katakanlah gini, ngomong-ngomong berwawasan luas, pelakor ini juga harus pinter-pinter melobi dan melobi. Sehingga kalau si pelakor ini diajak omnya untuk rapat, untuk apa, dia akan selalu membuka jalan peluang untuk keberhasilan daripada bisnis si suami orang ini. Sehingga kalau bisnisnya ini lancar, ini adalah ilmu pelakor. Dia menyumbangkan ide, tapi begitu idenya itu menghasilkan suatu hal uang, maka si pelakor ini akan serta-merta diberikan sukarela dan juga sadar diri. Si omnya akan memberikan si pelakor itu langsung minta apa, bahkan tanpa minta ditawarin. Beda sama yang di rumah, katakanlah apa ya, mintain lah siswa itu bu, siswa itu masih urung di duit. Tapi kalau sama pelakor bukan, ya dia langsung berikan. Inilah hebatnya. Pinter lobby, wawasan luas, sehingga dia nampak smart sekali, dia nampak istimewa sekali. Semakin kuatlah si om-om itu menggenggam si pelakor. Ya, kelicikan pelakor yang berikutnya, ya, yang harus dipunyai, sabar, terus berwawasan luas, komunikatif. Seorang pelakor itu jarang sekali. Kalau pelakor yang benar-benar pelakor, bukan WTS kelas jalanan ya, tidak pernah misuh,
tidak pernah berkata-kata kotor. Tapi si pelakor ini kata tutur katanya adalah tutur kata yang diolah, tutur kata yang dipintai dari gaya bahasa yang luar biasa. Sehingga apapun yang keluar dari mulut si pelakor ini membuat seseorang itu nyaman. Ya, kata-kata elegan, kata-kata yang luar biasa. Katakanlah misalnya gini, kalau satu mau menolak itu dia harus bukan langsung saya tidak mau, enggak, tapi kalau saya sih enggak apa, sebaiknya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Alangkah bagusnya seperti ini, Om, seperti inilah. Seperti kalau saya boleh punya ide tuh saya maunya seperti ini, sehingga alasan kuatnya seperti ini. Itu yang jarang dipunyai oleh seorang istri. Ya, seorang istri kalau nggak mau ya nggak mau, dia akan marah-marah. Kalau pelakor bukan, dia akan mencari dan merangkai kata sehingga nanti tujuannya akan goal. Paham? Masih mau jadi pelakor? Sabar, komunikatif, pengetahuan yang tinggi. Terus seorang pelakor itu yang berikutnya, di paket lengkap berikutnya adalah tidak isin-isini saat diajak meeting, tidak isin-isini saat diajak jalan-jalan. Oke, pelakor kelas tinggi adalah bukan pelakor yang pakai tank top, high heel, rok mini, bukan. Tapi pelakor yang bisa menyimpan aibnya seorang perebut lelaki orang dengan bagus, membuat lelaki orang atau om-om yang dicintainya tetap sayang. Bahkan tidak jarang di luar sana seorang pelakor ini juga dekat dengan keluarga, bahkan dekat dengan istri daripada om-omnya itu, dekat dengan anaknya. Luar biasa kan? Jadi yo jangan curiga, kok loh mbak iki ning omahku ae kok dajari omahku sisi lain iki pelakor. Ya bukan, tapi ya perlu dicurigai. Ya. Jadi seorang pelakor ini dia akan berpenampilan menarik, semakin comfortable, membuat orang nyaman dan sebagainya. Dari kata-kata yang diucapkan tuh kata-kata perlindungan, kata-kata santun, kata-kata apapun, keluh kesah daripada si omnya. Katakanlah ada masalah di perusahaannya, dia datang ke pelakor untuk berkeluh kesah, makan bareng. Ya tentunya juga itu belakangan. Yang terpenting bahwa si om ini akan merasa nyaman, merasa punya harga diri, merasa punya ide-ide baru saat datang ke si pelakor. Bisa dibayangkan kan? Jadi seorang pelakor itu bukan serta-merta terus modal cantik saja langsung goyangan heboh dan sebagainya, bukan. Tapi seorang pelakor yang luar biasa adalah seorang pelakor yang disertai oleh paket lengkap. Jadi jangan heran ya, kau para istri jangan heran jika suamimu sudah terkenal pelakor, dia akan gampang moro tangan, terus gampang bohong. Ya, bahkan si suami ini merasa saya itu lebih memilih seorang pelakor ini daripada istri saya. Karena apa? Istri saya cuma nuntut A, nuntut B, nuntut C, bahkan nuntut sampai Z. Tapi si pelakor bukan, dia tidak pernah nuntut saya apa-apa, dia menghargai saya. Hai, padahal sejatinya si pelakor ini adalah vakum cleaner kehidupan yang menyedot tanpa rasa sakit. Paham kan sekarang? Gimana? Masih berminat jadi pelakor? Atau ibu-ibu di rumah, para istri-istri di rumah gimana? Masih suka bentak-bentak suami? Masih suka tuh nuntut suami A, nuntut suami B? Nah, hati-hati loh ya, pelakor di sana lebih keren daripada jenengan semuanya. Nah, istri-istri di rumah cuma dasteran, pelakor di sini sudah banyak pakai minyak wangi, tampil cantik, elegan. Kalau di istri di rumah sukanya nonton sinetron, kalau si pelakor bukan, belajar kehidupan, belajar bisnis yang ditekuni oleh suami orang yang diincarnya. Sehingga kalau dia itu ketemu atau tidak sengaja ketemu
tertangkap atau ketemu istrinya, maka si suami akan ngomong, oh ini rekan bisnis saya, oh ini saya. Nah, tadi disitulah hebatnya seorang pelakor, disitulah tantangan menjadi seorang pelakor. Gak mudah. Dan ini juga menjadi tantangan bagi seorang istri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Ingat, si istri mungkin sudah kelelahan, si istri mungkin sudah tidak kehabisan akal karena mengantarkan seorang suami dari nol sampai menuju kesuksesan. Tapi pelakor akan langsung mencapai puncak kesuksesan dari suami-suami Anda, sehingga apapun yang diminta oleh suami Anda, si pelakor akan berusaha menyediakan. Oke guys, paham kan sampai di sini? Ya, intinya apa sih? Jagalah yang Anda punyai, sayangilah yang Anda punyai, dan rawatlah yang Anda punyai. Ojo mentai suami, ojo terlalu nuntut suami, ojo terlalu merendahkan suami. Karena apa? Di saat suami itu jatuh ke tangan pelakor, kau akan susah untuk mendapatkannya kembali. Ya, seseorang bisa mengatakan mangga ini manis, mangga itu kurang manis saat dia ada bahan perbandingan. Apakah Anda seorang istri mau dibanding-bandingkan? Tentu tidak kan? Makanya jadilah paket lengkap. Kalau si pelakor itu dia punya sifat yang luar biasa, dia punya kesabaran yang luar biasa, dia punya wawasan yang luar biasa, kenapa Anda seorang istri tidak bisa demikian? Jadi paham kan maksud saya saat ini? Iya, hargai dan rawat, jaga, plus pelihara. Oke, sobat maskulin lain, jangan lupa pelakor masih punya segudang rahasia untuk tetap membuat suami Anda nyaman di pelukannya. Nantikan di maskulin lain part berikutnya. See you.